Sama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Makassar yang akan menemani kita di teras UMKM. Kita akan kenalan dengan beliau sebentar. Dia adalah seorang owner Atalah Fashion Store bernama Nur Humairah, dan topik kita hari ini Fashion Store 2026 antara mempertahankan tradisi grosir dan tuntutan go digital. Saya juga akan terima telepon di 0811 400 925 01 lagi ya sahabat budaya. Kita akan bersama dan perbincangan menarik sekali karena pasar ini beliau jualan itu di pasar tradisional yang kita kenal dulu, itu fashionnya sangat wah begitu. Seperti apa perkembangannya hingga saat ini nanti kita akan bahas lebih jauh. Tapi sebelum itu saya mau kasih dengar Ki dulu sebuah kelong berikut ini.
Topik kita Fashion Store 2026 antara mempertahankan tradisi grosir dan tuntutan go digital. Kita akan langsung ke narasumber kita di siang hari ini. Assalamualaikum Humaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Hari ini kita bicara tentang topik kita Fashion Store 2026 antara mempertahankan tradisi grosir dan tuntunan go digital. Nah, Humaira kalau punya toko itu pastinya punya tantangan juga tersendiri. Pasti. Oke deh, baik. Sudah berapa lama kita berjualan di Fashion Pasar Butung? Boleh diceritakan sedikit sejarah toko tak? Silahkan. Alhamdulillah. Iya. Tempatnya berdirinya kapan, tahun berapa, terus kenapa punya ide mau dirikan toko fashion gitu ya, silakan. Alhamdulillah saya sudah jualan di pasar pusat grosir Butung itu sudah dari tahun 2013. Dan alhamdulillah sangat terasa sekali mulai dari segala penjuru ya dari daerah berbelanja di pusat grosir terbesar ini di Pasar Butung, dan alhamdulillah terasa sekali hasil yang dari dagang di Pasar Butung. Kenapa saya tertarik jualan Atala Fashion yang khusus cowok ini? Karena ya menurut saya dibandingkan fashion cewek, saya lebih jodoh di fashion cowok ya. Oh gitu. Kenapa alasannya? Kalau cewek itu kan anggaplah minggu ini ya fashionnya tuh A gitu. Bulan depan beda lagi modelnya, tapi sedangkan cowok gak neko-neko. Fashion cowok itu kadang pakai kemeja kotak-kotak, kemeja polos, kaosnya juga tuh nggak banyak-banyak motif, beda sama kita cewek. Ada, kalau cewek kan ada brokatnya lah, ada rajutnya lah. Kalau cowok nggak banyak macam, jadi enak dan mudahnya menjual fashion cowok itu ya itu. Nggak beraneka macam. Berdirinya ya sejak tahun 2013 sampai sekarang alhamdulillah. Rame shoppingnya, dan covidnya itu pernah dirasakan. Terus bagaimana saat berjualan di Butung ini dengan adanya perkembangan saat ini? Apakah ada tantangan juga mungkin, atau bagaimana kita menyikapi hal ini? Cukup ya penuh drama sih ya, karena di saat ada di tahun berapa ya, tahun 2019 kalau nggak salah itu terasa sekali perubahan cuacanya di saat ada wabah COVID. Bukan, wabah marketplace itu. Itu astaga. Kalau kita kan ada wabah COVID, tapi kalau dagang, dunia dagang marketplace. Jadi wabahnya itu kita kan yang punya toko offline ini terasa dengan yang jualan online. Kalau yang jualan online itu mereka sama sekali tidak ada pajak pembayaran toko, sedangkan kita kan ada biaya operasional toko, servis cas, listrik, dan gaji karyawan seperti itu kan harus ada pengeluaran. Sedangkan kalau mereka cuman modal bukan menjatuhkan online ya, cuman nggak terlalu ribet seperti kita. Jadi kenapa mereka jualan online itu agak lebih murah ya, nggak kena biaya operasional. Jadi kita penuh sama sekali kayak harus gimana ya caranya kok toko offline ini makin sepi, gimana caranya ya mereka, triknya mereka kayak gimana, itu kan ada ilmunya juga. Dan yang tidak semua pedagang yang jiwa kita memang ada dagang nih ya, ada dagang, kita tahu dagang, cuman kalau jiwa yang kayak aku tahu nih triknya jualan online tuh kayak gimana, nggak semua punya ilmu seperti itu. Oke. Baik, kalau dibilang Pasar Butung itu kan dikenal sebagai kiblat grosir Indonesia Timur. Menurut pasar sendiri, tertua. Iya. Biar sudah terbakar tetap dibangun lagi, tetap dia kokoh ya, kekeh dengan penjual-penjual yang ada begitu sudah ya. Terkenal. Iya, oke. Nah, menurut apa ruh atau ciri khas belanja di Butung yang sampai sekarang tidak bisa digantikan oleh aplikasi belanja manapun? Ciri khasnya itu bisa belanja grosir walaupun tidak seri. Oke. Gini,
Kalau di Jakarta kan ada Tanah Abang tuh. Kalau di Sulawesi ada Pusat Grosir Butung Makassar. Ibaratnya kita tuh Tanah Abangnya Sulawesi gitu. Jadi orang bisa, kelebihannya orang tuh bisa belanja grosir tapi tidak seri. Sedangkan yang di Jakarta kan Tanah Abang itu harus seri. Ada kan biasa pengunjung tuh datang ke Pasar Butung. Saya pernah belanja loh di Jakarta, murah lagi. Malah kalau ngambil segini murah. Kata siapa ibu, kalau Tanah Abang kan itu harus seri. Sedangkan kalau kita di Pasar Butung, alhamdulillah ada beberapa teman di Pasar Butung itu kita bisa belanja seri. Kalau seri kan anggap nih ya, kita belanja kemeja warna merah marun. Kalau ambil ecerannya tuh harganya sekian, kalau ngambil grosir itu jauh lebih murah. Tapi ada kan beberapa orang bilang, grosir itu harus size seri ukuran, satu warna tapi seri ukuran, atau yang bermotif dia harus ambil seri warna. Tapi kelebihannya Pasar Butung kita bisa di mix, jadi dia boleh nggak saya ngambil selusin tapi aku pilih warna, saya pilih warna, saya pilih ukuran. Dan kita alhamdulillah karena barangnya jarang tinggal, jadi iya ibu bisa pilih aja, nggak apa-apa, dicampur juga nggak apa-apa. Enaknya di situ. Jadi orang taunya ada nih langgananku sampai dari Bantaeng, Bulukumba toh sama Jenepon toh selalu bilang, kebutuhan belanja, bisa belanja grosiran sekaligus kita jualan. Jadi mereka ambil barang buat jualan ke toko-toko mereka di daerah gitu. Begitu. Jadi itu ya salah satunya ya yang menarik untuk kita belanja di Pasar Butung. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya lagi. Kita akan mengulik lagi lebih jauh sahabat budaya. Ini kalau bicara tentang juga fashion. Pastinya dulu kalau masuk bulan Ramadan itu jalanan ke arah Pasar Butung ini macet total. Nah, bagaimana kita melihat suasana batin para pedagang di Butung tahun ini yang terasa lebih lenggang begitu? Boleh silahkan. Sekarang jualan apa Ki? Kan Ramadan ini. Boleh diceritakan jualan masih baju tetap. koko. Baju koko juga atau apa ini yang dijual? Enggak, dagang itu bukan cuma dibilang musiman. Aku nih ya, saya nih ya, pas musim kayak gini harus nih jual baju koko atau mau kena rame. Enggak semua pedagang tuh yang bisa jual gitu rame, enggak, beda-beda. Jadi ibaratnya feeling sama rezekinya kita tuh beda-beda. Jadi kayak saya jualan baju cowok, tertarik sama tetanggaku, dia jual baju koko rame, jual baju mukena rame, jualan enggak, beda-beda. Jadi belum tentu saya jual koko sama mukena itu rame, beda. Jadi konsisten tetap. Kita tetap jual baju kaos, kemeja, celana kebutuhan cowok, khusus cowok. Cuman mungkin coraknya aja ya, yang kayak sekarang kan ada istilah kemko, kemeja koko. Jadi tuh kemejanya seperti kayak baju koko, tapi nggak terlalu panjang. Kita menyerang ke daerah anak muda yang mau pakai baju koko tapi nggak mau kayak panjang banget atau kayak gimana. Kan kalau kemeja koko kan standar gitu ya. Alhamdulillah ada pembeli ya. Ada. Jadi bagaimana tuh tadi kalau bilang bulan Ramadan itu kan banyak orang yang ke Butung macet total, terus sekarang lenggang begitu. Kalau tahun ini sangat terasa. Kadang tuh ya kami ngumpul nih sama teman-teman yang dagang di Pasar Butung kan, pada ngegosip. Gimana pembelimu? Kita tuh namanya saling terbuka, saling support ya sesama pedagang. Gimana pembelimu, rame nggak? Ada beberapa tetangga aku kan, tetangga saya kan orangnya jual baju gamis tuh. Gimana pembelimu, rame nggak? Dia malah kadang suuzon ke saya. Justru kamu yang rame, kan baju cowok tuh rame kayak gini-gini. Enggak, untuk tahun ini, khususnya tahun ini di Ramadan kali ini, entah mungkin THR belum turun ya atau gimana, gaji 13 atau gimana. Untuk 14 untuk tahun ini di 14 puasa ya. Di minggu yang 14 kalau nggak salah. Di minggu kemarin itu yang rame cuman Jumat, Sabtu, Minggu di saat weekend. Dan di saat hari-hari biasa itu terasa banget. Ini kadang malah saya bilang, ini orang mau Ramadan, mau Lebaran gak sih, kok gak kayak tahun-tahun kemarin. 2 tahun terakhir ini memang terasa banget. Tahun kemarin
terasa, tapi kita tetap positive thinking. Semoga tahun ini rame. Tapi di saat sekarang 14 puasa, aduh ya Allah. Mungkin ada loh ya. Rame memang rame. Di saat hari Sabtu aku lihat tuh saya lihat tuh rame pengunjung. Minggu. Sabtu paling rame okay. tuh Sabtu. Saya lihat hari Sabtu tuh rame. Saya lihat ada pengunjung. Tahu nggak, kelintas di telingaku tuh bahasanya dia kayak gini. Kita keliling dulu yuk, lihat di sebelah sana rame, bagus bahannya, siapa tahu sama di bawah harganya si ini, si A gitu kan. Dia cek harga, terus dia bilang, jangan deh, kita lihat di situ saja, ada di online shop, di marketplace katanya sama dan harganya lebih murah. Aduh. Langsung ya. Aduh. Kita udah ngarepnya Jumat Sabtu ini bakalan rame, pokoknya kita harus tempur Jumat Sabtu Minggu ini. Lah kok malah jawabannya pengunjung kok kayak gini, jadi kita langsung kayak patah hati, ibaratnya kita nyatakan cinta terus ditolak kan, jadi langsung aduh ya Allah kok kayak gini ya tahun ini. Kasihan ya juga, mau sedih tapi memang sudah kebutuhan zaman. Itu melek digital, biar ibu-ibu rumah tangga sekarang saja sudah melek digital. Duduk santai saja scroll. Tangannya lincah ya. Kalau belum terima THR di rumah aja tapi paket. COD gitu ya. Oke. Baiklah. Kita ke kapan nih Kak kita mulai merasakan bahwa pembeli yang datang langsung ke toko itu mulai berkurang secara drastis. Tadi kita bilang tahun ini ya. Apakah karena faktor ekonomi atau memang gaya belanja yang berubah total itu? Gaya belanja yang berubah total. Karena kalau dibilang faktor ekonomi ya, alhamdulillah rame-rame. Maksudnya bukan rame-rame aja, maksudnya kayak seperti tahun-tahun kemarin. Ya cuman bedanya emang lebih diserang ke itu tadi, marketplace. Karena kebanyakan emang pengunjung bilangnya kayak gitu. Bahkan mungkin saya nggak boleh ucapkan nama merek aplikasinya mungkin ya kan. Si aplikasi itu yang itu tetangga bilang mending beli di sini, sudah bisa kita diskon harga, taruhlah dia harganya 130 kan kita jualnya. Dia jualnya 95, 100.000, sudah free ongkir. Terus satu lagi bisa pay later. Astaga. Makanya kata saya, aduh, udah fix kita kena wabah lagi tahun ini. Kalau dulu kan nggak ada bisa bayar pay later, cuma bisa bayar COD. Kalau sekarang bisa pakai pay later, bayar. Bisa. Orang kita masuk ke M-Banking langsung di situ ada tulisannya pay later. Semua sekarang semua aplikasi mobile bank aplikasi marketplace yang jualan kayak gitu bisa sekarang. Aplikasi TikTok ada pay letternya. Orange juga ada, hijau juga ada. Pokoknya banyak sekarang yang hitam musik itu juga itu tetap pay letter semua. Saya sampai bilang Kak begini, nyaman itu hidup pakai pay later, tapi dipikir itu kalau pakai pay later 97.000. Terus bagaimana kita mau bayar itu kalau per bulan pusing masuk kepala. Kalau ada jual apalagi THR mau cair kalau mau bayar cash mau saja tapi itu fungsinya bahwa dia juga punya pay later ya. Itu wabah barunya itu bisa pay later. Baiklah, kita ke pertanyaan berikutnya. Banyak orang bilang gampang itu jualan saja di TikTok live biasanya begitu. Nah, sebagai pelaku yang punya toko fisik, apa tantangan tak terberatnya begitu loh. Misalnya harus bagi fokus antara melayani pembeli di toko versus kamera HP. Pasti jualan online juga. Sempat. Saya jualan online itu toko orange saya itu sudah 9 tahun. Sebelum COVID malah saya bukanya sudah 9 tahun. Cuman kembali lagi gampang-gampang susah ya kalau di saat kita live. Itu beda cara kita ngomong langsung kayak gini dengan live di HP. Kalau saya tipe orang yang kalau live tuh lebih suka live mukbang dibandingkan live jualan. Nggak ngerti. Saya belum dapat ilmunya belum sampai ke situ. Sampai baca-baca komen-komennya para
pembeli, begitu juga harus ya dipelajari, pusing kita. Biasa kadang-kadang dia, mohon maaf ini biasa kalau kita nonton live itu kan, iya saya minta etalase 2 warna ini bagaimana, atau etalase berapa ini saya minta warna begini. Ibu-ibu online jadi itu yang mungkin kurang begitu maksudnya. Iya, dengan kapasitas jaringan juga di toko yang kurang. Jadi kadang pernah karyawanku jualan online kan, terus kita ya namanya kita kasih daya tarik ke karyawan, gimana caranya kalian bisa barangnya laku, kita kasih bonus. Tapi tetap kembali semua anak-anak bilangnya, Kak, nggak segampang itu jualan online, Kak. Kadang kita sudah capek ngomong, tahu-tahu di spill, tahu-tahu di chat, tahu-tahu gimana Kak, mau COD atau gimana, ngilang. Jadi ya gampang-gampang susah juga. Jadi kita ya harus mungkin ya belajar langsung ke pakarnya, live TikTok. Oh iya, harus ada kursus khusus ya. Dan harus nemuin aktornya. Gitu. Oh ini emang khusus dia bisa jualan online ini. Kamu mau nggak jadi karyawan aku? Kan kadang kayak gitu. Begitu. Jadi memang harus orang-orang khusus harus, ya. Harus kuat mental juga kayaknya. Karena tidak semua juga owner pinter dagang, lama dagang, tapi tidak tahu jualan online lewat live. Enggak semua. Tidak semua. Karena kami juga beberapa kalau ngumpul, mau coba nggak jualan online gini-gini? Ini rame loh, katanya si A rame, dia jualan bisa paketnya sampai ratusan. Iya, sampai satu hari tuh pernah tetanggaku tembus sampai sekarang itu 20 jutaan lebih. Bahkan kita sempet lebih ke iri ya, cuman kan namanya saling support. Gimana sih caranya itu kok bisa kayak gitu-gitu? Tapi jawaban dia tuh lebih mengejutkan lagi. Dia bilang ke kami, kamu nggak tahu aja, saya tiap hari tiap jam di rumah, mataku di HP kayak gini. Pokoknya on time di HP. Dia bahkan kadang makan sambil gini main HP, fokus ke HP-nya dia. Iya, emang ada satu pembelajarannya. Iya, ada pembelajarannya, ada juga ilmunya, ada juga konsisten. Oh iya. Itu yang konsistennya yang harus dijaga ya sebenarnya. Iya, betul. Kalau tidak konsisten tidak bisa ya. Harus jangan slow respon, membalas walaupun itu pembeli cuman cek harga ataupun apa, tetap harus. Iya. Saya juga begitu. Ibu-ibu kalau saya bertanya tuh di umpama sama salah satu toko begitu, dia jualan apa begitu, saya bertanya, kalau BB begini etalase ini ukuran apa ya? Dia scroll saya sampai ke atas, dia tidak baca, terus bawaku dia baca. Aku tinggal ke live-nya. Iya, ada biasa begitu. Paling mungkin sebenarnya tipsnya ya, mungkin harus ada asisten ya yang memberitahukan. Mungkin seperti itu, karena saya melihat biasanya kalau saya sebagai pembeli ya, itu saya biasa melihat di belakang layarnya dia tuh ada orang-orang yang memang untuk memberikan satu range untuk yang belum terjawab pertanyaannya. Itu begitu. Dia punya karyawan tuh semua standby dengan handphonenya. Kayaknya seperti itu sih yang saya lihat ya. Karena saya sebagai pembeli, saya yang bertanya karena saya pembeli itu. Iya, pengalaman pribadi. Kalau saya tidak dijawab itu pertanyaanku, aku tinggalkan. Masih banyak yang lain. Masih banyak toko lain dengan merek yang sama, dengan mungkin kalau walaupun harganya tidak sama, tapi dia menanggapi kita ya. Pasti kita begitu sama jika kita berbicara. Betul. Kalau tidak tanggapan tak begitu, jamin deh, cuekin juga. Nah, ini mungkin ya yang harus dipelajari. Harus dipegang memang betul, satu admin toko, satu admin online. Tapi admin online juga tuh kita harus pilih karakter. Karena pernah ada pengalaman pribadi teman ya. Ini teman, bukan saya, karena saya memang belum berani ambil admin online, belum. Saya sharing. Saya pelajari gimananya. Dia sudah pernah bahkan promosikan tokonya ke selebgram. Saya lihat tuh, dikasih lihat kan, dia kan sharing, bilang coba, kan saya lebih terkenal di Butung dipanggilnya Bunda Firda. Oh iya. Dia bilang, Bunda Firda, ini coba lihat Ki Bedeng adminku, bagus enggak dia ininya. Saya scroll tuh, Ibu nggak cek chatnya, kenapa? Ini kenapa adminnya ngata-ngatain pengunjung kayak gini? Maksudnya ibaratnya kayak customer. Itu kan dia live.
Si customer itu tanya-tanya harganya, bahannya, ininya, terus dia bilang netnya harganya berapa, kan enak tuh, enak jawabannya masih enak. Pas customer ini slow respon, dia langsung bilang, ibu gimana? Jadi belanja nggak ibu? Ini kayak maksa ke customer. Jadi emang kita juga harus lihat admin yang karakternya tuh tidak suka memaksa ke customer demi dia naik bonus mungkin atau rame pembeli. Ya gitu. Oke, didapat nih. Iya. Karena memang biasa kalau live itu tuh orang bertanya dia apa ya, orang bilang spam itu. Iya. Kadangnya penjualnya juga bilang, "Ijam miki spam." Tunggu miki ada tonji tuh giliran taran tuh dikasih tahu ki. Wow. Iya. Makanya Itu tuh ada tuh biasa beberapa market online shop yang admin 1, admin 2 sampai admin 5. Iya. Standby semua di handphonenya masing-masing. Standby. Walaupun yang host itu sudah beristirahat untuk tidak berbicara di depan kamera, dia di belakang layar lagi untuk menghandle. Iya. Masih standby. Jadi bergantian. Betul. Tapi memang itu juga salah satu tips yang bagus untuk tidak membuat orang yang pembeli itu bosan dengan wajah itu dan dengan suara serta juga bagaimana cara memasarkannya, walaupun mungkin dia punya tipe pemasarannya hampir sama dengan orang yang penggantinya, tapi wajahnya tidak terlihat bosan. Iya, betul. Sama dengan penyiar, itu tidak bisa lama-lama menyiar. Masya Allah. Itu tipsnya, itu kayaknya tipsnya bagus ya. Iya, supaya tidak bosan. Iya betul, supaya tidak bosan. Ini ibu-ibu TikTok ini biasa. Belanja online. Iya, ibu online. Baik, kita coba terima penelpon ya, sahabat budaya. Kalau mau bergabung di 0811 400 9250. Siapa tahu ada yang mau bertanya tentang fashion di hari ini. Kita sudah punya narasumber Humairah yang bisa berbagi dengan kita di mana tokonya Pasar Butung. Terus ternyata dia jualannya baju cowok ya. Oke, tadi sudah jelaskan. Tapi kalau mau bertanya lagi mungkin kurang jelas baru monitor, boleh langsung di 0811 400 9250. Di WhatsApp kami boleh langsung di 0811 400 9250. Kembali lagi ke pertanyaan berikutnya. Iya, kalau bicara tentang sebuah toko, ada tidak ya ini orang bilang sih banyak itu yang Kak Humairah menyiasati perang harga. Ini perang harga tadi. Iya. Seringkali harga di pasar online itu jauh di bawah harga grosir yang kita jual. Apakah ini yang membuat Butung juga terasa sepi? Iya. Betul, sangat berpengaruh. Kadang harga grosir kami 40%, kadang sampai 50%. Iya. Di bawah harga mereka. Jadi itu kadang kami agak lebih mahal dibandingkan mereka. Kenapa bisa harganya seperti itu? Sekarang yang saya pelajari ya, dulu siklusnya itu kayak pabriknya kan melalui langsung ke saya ini kayak orang ketiga ya. Konveksi dulu, terus ada yang megang grosiran, terus ke saya lagi yang jual eceran dan grosiran. Tapi untuk zaman sekarang karena sepi, pihak pertama langsung ke konsumen. Itu makanya jadi kami tuh kalah di harga itu. Mereka langsung live jualan dan mereka memasarkan harga yang seharusnya di orang ketiga. Ini bukan orang ketiga lagi, dia dari orang pertama langsung ke konsumen. Jadi kan sangat terasa sekali. Karena dia yang buat garmennya itu sendiri, terus langsung dia pasarkan ke konsumen. Nah, itu dia. Terus dia juga tahu bagaimana apalagi ukuran badan, terus bahan yang dibikin. Betul. Terus juga mungkin karena desainnya juga itu dia tahu. Tapi kadang konsumen itu susah, tidak terlalu tahu membedakan satu jenis bahan yang ternyata satu jenis yang menurut ibu nih ya, oh ini udah bagus nih bahannya udah ori. Ternyata ada 1, 2, 3 KW dari bahan itu, makanya bisa dijual murah. Seperti itu. Karena kualitas tuh menentukan harga. Betul. Makanya ada konsumen datang ke toko, ih sama sama di online shop, tapi beda ki bahannya kalau sampai dia ada. Bahkan langgananku dari Jene Ponto itu
pernah sekali dia bilang, saya pernah gara-gara mau belanja tapi nggak bisa turun ke Makassar. Pas saya beli online, beda ibu sama bahan tak? Iya beda, karena memang yang kita pegang sekarang ini ada 3 KW di bawahnya, gitu. Sekilas sama tapi di saat dipegang itu beda. Oke. Itu pembelanjaan secara online dan offline ya, sudah ditahui. Artis-artis saja sekarang kan jualan sayang. Itu dia, langsung mau jual apa ya begitu ya, apapun itu dilakukan gitu. Menopang hidup gang. Pajak tunjangan. banyak kebutuhan hidup tahu. Masya Allah. Baiklah, kita ke pertanyaan berikutnya lagi. Kalau bicara di tengah sepinya lorong pasar, apakah kita ini mulai membangun branding sendiri misalnya? Apakah pelanggan sekarang lebih kenal toko X atau lebih kenal sosok kita sendiri di media sosial? Oke, silahkan. Kalau terkhusus media sosial, kalau khusus jualannya saya tidak terlalu memasarkan di boleh sebut merek aplikasi nggak? Warna boleh. IG boleh. IG. Kayak saya kan pernah mau pakai selebgram toh, dia bilang, kakak ini mending ambil bikin akun dulu di IG. Jadi pas saya endorse langsung pencet IG-nya. Kalau khusus jualanku sendiri susah. Kenapa? Karena kan cowok. Ada itunya. Jadi kayak ada brand yang bukan brand punyaku sendiri. Jadi susah. Tapi kalau Orange ada karena kan ditanya tuh sama teman, coba kamu jualan di sini, karena saya jualan di sini tuh alhamdulillah rame. Dia jual baju pesta, alhamdulillah rame. Terus saya bilang, kenapa? Bolehlah saya coba. Karena kan gini, ada customer yang di Sudiang, kendalanya jauh ke Pasar Butung. Gimana dia jauh ke Pasar Butung, sedangkan dia sudah tahu model, sudah tahu bahan, sudah tahu toko kami. Dia bilang gimana ya? Oh iya ibu, ini aja masuk ke toko Orange, buka tokoku, check out nggak apa-apa, intinya harganya sama. Mau check out celana kah, jaket kah, intinya check outnya tuh barangnya sama. Jadi masalah warna nanti kita kondisikan, chat admin. Kakak mau kak warna ini boleh, nggak apa-apa Ji, tapi nggak sesuai di aplikasi saya cek. Nah iya nggak apa-apa. Dia check out, alhamdulillah dapat free ongkir. Jadi dia bilang, enak Ki, bisa belanja tapi dapat free ongkir. Itu sempat kami buat Shopee itu, alhamdulillah. Toko Orange itu, maaf ya maaf. Kan kalau kita juga bicara di keunggulan dari kita belanja di Pasar Butung itu, kita bisa pegang bahan. Iya, itu betul. Kalau Lefki juga biasa bilang bahannya juga begitu. Iya, disebutkan jenis bahannya, terus di zoom. Kan ada yang kayak contoh ya, kemeja itu ada bahan katun sigaret. Nah, katun sigaret itu ada 2 macam. Ada yang agak kasar, yang lebih berserat bahannya, dan ada juga sigaret tapi halus. Nah, yang bagus itu yang halus, dan yang halus itu beda harganya. Lumayan terasa. Orang Makassar ikan jela, tapi ada kualitas, ada harga. Karena kalau bicara tentang bahan, yang pasti orang mencarinya yang nyaman. Ada beberapa lebih kenyamanan untuk berpakaian ya, bukan harga. Dari sisi harga begitu. Nah, kalau di tempat tak sendiri bagaimana orang-orangnya? Apakah lebih memilih bahan atau membeli harga begitu? Kalau di toko tak, pengalamannya. Kalau pengalamanku ya di tokoku, walaupun harganya, contoh nih ya kemejaku yang bermotif, walaupun dia harganya mahal, tapi alhamdulillah mereka tahu bahan. Dia tahu bahan. Pernah sekali saya beli bahan yang di bawah, harganya juga kan taruhlah pengunjung customer ngomong kayak gini. Mahalnya, kenapa harganya 150? Adakah yang di bawahnya? Ada ibu yang harga 100. Saya lihat kan, ini ibu yang harga 100. Beda bahannya. Nah itu ibu bedanya, beda harga, beda kualitas bahan. Tapi alhamdulillah pengunjung juga memang yang tahu bahan, yang ngerti bahan, yang kayak
ih enak bahannya ini walaupun mahal tapi lama, jangka lama bisa dipakai. Ada kan tipe orang yang nggak selalu tiap bulan beli baju, ada kan yang kadang orang bahkan bajunya saking sukanya tuh sampai bertahun-tahun, ada kan orang sampai 2 tahun gitu. Alhamdulillah langgananku datang, ih masih bagus, masih ini anunya, nggak luntur warnanya apanya, dia suka. Alhamdulillah. Iya tahu. Ada memang konsumen yang begitu ya. Iya ada, dan alhamdulillah langganan sampai sekarang. Iya. Iya tahu. Bukan hanya karena tokonya saja, tapi juga bahan yang dijual gitu. Betul, kualitas bahan tokonya. Oke, baiklah. Kita ke pertanyaan berikutnya. Oke. Di pasar Butung itu kan dibilang tadi bahwa dia adalah namanya besar. Pasar Butung betul. itu sendiri. Toko pasar tua besar di Sulawesi. Iya. Nah, bagaimana cara tak ini ada salah satu juga yang bilang bagaimana cara tak mengkombinasikan stok fisik di Butung dengan jualan digital tak? Apakah sekarang toko di Butung itu lebih berfungsi sebagai gudang atau studio live daripada tempat pajangan? Akan biasa juga ada orang yang lari pagi ya di situ ya di Butung ya, menggunakan lorong atau jalan Butung itu untuk olahraga begitu ya? Bisa dibilang kalau apa ini? Nuansa Ramadan atau sebelum Ramadan? Pokoknya dua-duanya lah. Pokoknya hari-hari biasa ya. Hari biasa. Kondisi pasar ya. Kalau di saat hari kerja itu Senin sampai Kamis bisa dibilang seperti itu. Bahkan keluhannya anak-anak karyawan, iya aduh ibu nggak enak kita makan gaji buta. Saya bilang, kamu bukan makan gaji buta, kamu kan datang buka toko, bersihkan toko, jualan, panggil orang. Masalah pengunjung itu kan bukan masalah kamu. Intinya kamu bukan makan gaji buta, kamu datang buka toko, membersihkan, jualan. Kalau masalah pengunjung ya mungkin memang minat daya masyarakat yang kurang turun ke pasar mungkin ya. Karena kan sekarang marketplace mereka bisa tinggal istirahat nih, kayak ibu nih istirahat kan jam kerja, scroll lihat pasti kan. Apalagi Anda promo 11 12 satu-satu, check out me dua iya itu makanya kadang deh apa ini, kadang kami ya para pedagang, wih apa ini pasar kah atau apa ini, kadang candaan kami di toko itu, coba tanya itu security terbuka jika itu gerbang di depan. Iya loh. Iya. Begitu. Iya. Ada tuh yang biasa itu, mohon maaf ini itu ada yang patung ya biasa ya. Iya. Begitu. Itu kayaknya harus dipasang depan ya. Jangankan bilang harus pesan begitu. Saya kan punya meja tuh depan toko ya. Kadang saya naik duduk, terus saya ajak teman-temanku, cocok ini saya duduk begini, terus tanganku saya kasih begini-begini nih. Astagfirullah. Karena memang terasa jadi bukan hanya tempat olahraga tapi memang juga sepi pembelinya. Harus ada juga kerjasama sama masyarakat. Kita mengerti daya beli masyarakat juga harus mengerti mereka punya penghasilan, mereka belanja, dia harus bilang, kalau kita ndak belanja di pasar ini, ndak lama ndak ada di pasar. Ya kan, dalam ini bukan di pasar namanya, kita di HP saja belanja begitu lewat online tuh, jadi ya apa ya saling kerjasama sebenarnya. Oke. Baik, kita jeda dulu deh. Boleh. Terima kasih, jeda dulu satu pesan berikut ini ya. Iya. Bismillah.
Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Masih ada bersama narasumber kita yaitu Humairah. Oke, Humairah, kalau bicara tentang tadi bahwa dengan cara tak mengkombinasikan stok fisik di Butung dengan jualan digital tadi sudah kita bahas. Terus ada lagi bahwa di pasar Butung sendiri itu kan dia ya tadi kita bilang bahwa kepercayaan pembeli itu ya juga harus jadi jaminan. Betul. Nah, pasar Butung kan punya nama besar. Betul ya. Bagaimana sekali. kita menggunakan nama besar pasar Butung ini sebagai jaminan kepercayaan tak bagi pembeli di luar Pulau Papua, Maluku dan lain sebagainya agar mereka itu tetap setia ambil barang di tempat tak. Iya, betul. Jadi apa yang kita biasa bikin branding dari fashion tak sendiri atau branding dari toko itu sendiri? Branding dari toko dia semisal belanja grosir. Oke. Kadang tuh kalau paling enaknya makanya kadang tuh yang disebutkan dari Papua, Maluku kan, enaknya kita itu pasar Butung dekat dari pelabuhan. Nah itu kalau ada kapal sandar, alhamdulillah kadang tuh pengunjung yang transit ya kan, sudah mau OTW ke Papua tapi transit di pelabuhan, mereka tinggal jalan kaki, nggak perlu naik Grab Maxim ataupun bingung nyari, tinggal nyebrang ke depan sampai di pasar Butung. Dia belanja, kadang tuh awalnya dia cuman belanja 1 lembar, cuman karena kita menawarkan, ibu nggak mau ibu belanja sekaligus jualan gitu di Papua, ibu pertama kualitasnya bagus, kedua ibu bisa beli grosir 3 lembar juga nggak apa-apa kan. Terkadang identik orang bilang grosir banyak sekarang udah nggak. Pasar Butung itu kadang malah beberapa teman kami yang jual grosir itu 2 lembar loh. Iya, dapat diskon. Iya, ambil 1 itu eceran, kadang ambil 2, beberapa sih sebenarnya ada ngambil 3 diskon. Cuman kebetulan saya dan teman-teman kadang itu kalau orang dari daerah kita kasih kebijakan, biar beli 2 Juki Bu nggak apa-apa, yang penting 2 itu sudah termasuk grosir, lebih dari 1 lah intinya. Dan alhamdulillah pengunjung dari daerah juga suka. Oh begitu. Iya. Oke. Baiklah, kita ke berikutnya lagi. Adakah yang namanya kalau misalnya tentang pasar Butung lah, yang dibilang itu jika Butung ini tetap relevan di tahun-tahun mendatang, menurut tak sendiri apa yang harus diubah? Apakah fasilitas pasarnya atau pola pikir pedagangnya? Oke. Gitu. Iya. Apanya ya? Kayaknya fasilitasnya bagus ya. Kalau fasilitas ya alhamdulillah kami tuh pusat grosir Butung ya boleh dibilang kalau orang dengar pasar tuh enggak sayang, sekarang itu sudah seperti pasar modern. Jadi barang Bangkok, barang-barang yang butik kami juga teman-teman kami sudah pada jual. Jadi kalau dibilang fasilitas sama barang itu sudah seperti barang-barang butik. Kalau dibilang pasar pasti brand begini, orang kan identik kayak gitu, barang pasar. Mereka lebih kenal barang mall, mungkin lebih ke pola pikir customer ya. Nggak selamanya dibilang kita ke pasar itu belanja barang pasar. Tapi pernah 1 kali saya nemuin, dulu kan saya juga pernah jualan di Karebo Siling. Pernah tertutup nih. Iya, di tahun berapa Kak itu terasa sekali sebang nggak mampu Kak. Saya lebih enak di pasar Butung dan alhamdulillah walaupun ada drama kebakaran, drama yang kemarin demo apa segala macam dan sengketa, sampai semua langgananku sampai keluarga jualan dari daerah bilang, bagaimana mau kena di toko karena sengketa katanya. Nah mungkin itu juga termasuk kali ya yang bikin kita ini pedagang jadi orang yang kemarin kenalnya sudah rame, sudah alhamdulillah banyak pengunjung. Ini malah ditebar isu sengketa, ya itu. Sama pola pikir pedagang yang pembeli yang harus bilang nggak selamanya itu barang pasar itu pasar kumuh, enggak. Kita sudah punya barang-barang dari Bangkok. Kita juga kan pedagang harus ini dong ya. Berkembang. Tidak boleh bilang pasar barang kita harus jual barang murah
modal murah bisa dijual murah. Tidak juga. Kita juga harus menjual barang yang seperti barang butik, yang barang Bangkok. Jadi iya pengunjung enak datang belanja dan sudah adem ya. Adem migang. Live musik juga ada di lantai 4 di Foodcon. Iya. Mau tahu Kak dulu di mana sebenarnya tempat Kak jualan? Lantai berapa? 2 saya. Lantai 2. Lantai 2 jalan-jalan. Blok apa? Begitu ada blok-bloknya. Ada. Toko kami itu ada di lantai 2, blok L3 dan K5. Strategis sekali karena kalau kita naik ke eskalator tuh di lantai 2 deket eskalator. Di pas samping eskalator jualan baju olahraga sebelahnya itu. Dan begitu. Iya, dan yang jual baju olahraga itu cuma satu di lantai 2. Yang setahu saya ya, yang ecer dan grosiran itu yang bisa ecer, bisa grosir itu di lantai 2 dekat eskalator. Nah, sampingnya itulah toko kami. Begitu. Terus ada IG-nya, ada mungkin WhatsApp-nya atau ada toko orange-nya, ada TikTok-nya mungkin supaya bisa orang juga tahu bahwa dari baju pria itu ada fashion store-nya juga. Iya, ada. Dikasih tahu ya. IG-nya itu ada namanya Atala Fashion Store. TikTok-nya juga sama demikian, Atala Fashion Store. Toko Orange juga sama, Atala Fashion Store. Dan kalau mau lanjut WA admin, tanya-tanya admin di 0821 555 5 4 kali 6901. Ulang pelan-pelan. Kalau di WhatsApp admin 0821 5-nya 4 kali 6901. Oke, baiklah. Untuk sahabat budaya yang mau nanti mungkin tidak monitor hari ini ya kapan-kapan monitor ya bisa langsung bisa chat langsung ke tokonya ya. Oke, baiklah. Apa pesan tak untuk rekan-rekan pedagang di Pasar Butung yang mungkin saat ini sedang loyo atau sedih karena dagangannya sepi di bulan Ramadan. Terus yang closing berikutnya promo. Silakan mungkin mempromosikan koleksi fashion Ramadan tak di pendengar untuk dicek juga langsung katalognya baik secara langsung di Butung maupun secara online. Iya, pesan-pesan saya buat rekan-rekan para pedagang di Pasar Butung, tetap semangat ya, walaupun tahun ini agak pedis, ibaratnya luka kena jeruk itu pedis, tetap semangat. Pokoknya tetap punya prinsip insya Allah rame, harus rame, insya Allah rame. Iya. Terus yang apa tadi kita bilang untuk promo fashion tak promo ulangi fashion. kita di mana IG-nya apanya semua tempatnya boleh boleh saya infokan. Toko kami itu menjual baju, kaos, kemeja, celana, pokoknya semua fashion cowok yang bertempat di Pusat Grosir Butung lantai 2, Blok L3 dan K5. Promo yang paling terasa itu di setiap hari Jumat. Minimal belanjaan 500.000 apapun itu, all item 500.000 free satu baju kaos. Dan harga kaosnya itu 65.000. Alhamdulillah. Gitu. Iya. Oke. Ada lagi yang terakhir mungkin mau disampaikan itu saja? Ada sedikit. Apa boleh. Itu? Boleh sedikit. Tahun terakhir itu saya dapat orderan gang di 2018 itu dari pemerintah Pak Wali Kota ya. Dia selalu bagikan mukena dan kemeja untuk karyawannya. Untuk kali ini beberapa tahun dari tahun 2019 sampai sekarang kemana Mi tuh kodong rinduku. Saya pernah dapat dan makanya selalu bilang sama suami rinduku mana Mi tuh program pemerintah kodong yang tiap tahun, tiap Ramadan selalu itu pemerintah wali kota terjun ke Pasar Butung dan belanja. Dia membantu para pedagang belanja. Semua beberapa yang keperluan buat dia bagikan ke karyawannya dia belanja di Pasar Butung. Begitu. Iya. Oke. Jadi semoga ya ada lagi dorongan dari pemerintah untuk UMKM kita. Amin. Ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih buat Humairah sudah hadir sama kami di siang hari ini. Sukses untuk usahanya. Semoga hari ini tidak rame, besok-besoknya rame terus. Amin. Ya saling mendoakan. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.